Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revanza Febrina Mawardini dari kelas 2 IC Manajemen dengan NPM 241063102060. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS Agama Islam yang diberikan oleh Bapak Iqbal Amar. Soal yang pertama, sebagai calon manajer muslim, bagaimana Anda menerapkan prinsip muamalah Islam dengan merancang sistem keuangan syariah untuk operasi mahasiswa agar sesuai dengan prinsip halal dan adil? Jika saya menjadi calon manajer muslim, penerapan muamalah Islam yang akan saya terapkan itu berfokus pada kehalalan, keadilan, dan transparansi, di mana prinsip halal ini diwujudkan dengan menghindari riba, ghahar, dan maisir. Misalnya melalui akad mudharabah, di mana koperasi menyediakan modal dan mahasiswa mengelola usaha dengan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah, seperti 60/40. Akad yang digunakan sendiri itu akad walidah, di mana akad ini digunakan untuk tabungan tanpa bunga dengan hibah sebagai insentif halal. Untuk keadilannya sendiri itu tercapai dengan distribusi keuntungan proporsional berdasarkan kontribusi, menghindari eksploitasi, dan memastikan tidak ada biaya tersembunyi. Transparansinya ini dijaga melalui pencatatan jelas, audit syariah, dan laporan keuangan bulanan yang dipublikasikan secara digital. Implementasinya melibatkan pembentukan koperasi syariah dengan Dewan Pengawas Syariah, peluncuran pembiayaan mikro untuk usaha mahasiswa seperti kuliner, dan pelatihan literasi keuangan syariah. Untuk contoh nyatanya, ada di Koperasi Syariah Universitas Indonesia yang mendukung usaha mahasiswa dengan akad-akad syariah. Untuk pertanyaan yang kedua, sebagai calon konsultan manajemen keluarga muslim, jelaskan skema perencanaan keuangan keluarga yang memperhitungkan aspek waris dan keadilan gender menurut perspektif Islam. Jika saya sebagai konsultan manajemen keluarga muslim, perencanaan keuangan keluarga yang akan saya integrasikan ini dalam aspek waris dan keadilan gender itu sesuai dengan syariah yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 11 dan 12, di mana pembagian warisan ini diatur secara adil. Warisan akan dibagi berdasarkan porsi syariah, di mana anak laki-laki akan mendapatkan 2 kali lipat dari anak perempuan karena terdapat tanggung jawab nafkah. Istri akan mendapatkan 1/8 jika ada anak, dan orang tua akan mendapatkan 1/6. Untuk memastikan warisan tersebut terkontribusi dengan baik, keluarga ini harus mendokumentasikan aset seperti properti, tabungan atau investasi dalam buku inventaris dan menyisihkan dana cadangan warisan di rekening syariah terpisah. Warisan ini sendiri dapat digunakan untuk amal jariah seperti pembangunan masjid atau beasiswa tanpa melanggar hak waris ahli waris. Untuk keadilan gender sendiri ini sesuai dengan yang ada di Al-Quran, yaitu pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan kesetaraan manusia diwujudkan melalui menyediakan hak nafkah, pendidikan, dan kesehatan untuk seluruh anggota keluarga tanpa diskriminasi. Misalnya, anak perempuan akan mendapatkan akses pendidikan setara dengan anak laki-laki, dan istri akan mendapatkan nafkah yang layak. Skema perencanaan keuangan ini mencakup alokasi anggaran di mana 50% untuk kebutuhan primer, 20% untuk kebutuhan sekunder, dan 20% untuk investasi jangka panjang melalui instrumen syariah seperti sukuk retail, reksadana syariah, atau saham syariah, dan 10% lagi untuk dana darurat serta zakat atau sedekah. Asuransi takaful ini akan digunakan untuk perlindungan keluarga dari resiko seperti kematian atau sakit kritis. Untuk pembagian ini dapat dikonsultasikan dengan ahli fikih atau notaris syariah untuk memastikan pembagian waris sesuai dengan syariah, terutama untuk keluarga dengan aset kompleks. Contohnya itu dalam penggunaan aplikasi keuangan syariah seperti Alami atau BMT,
untuk mengelola tabungan dan investasi atau kerjasama dengan bank syariah untuk membuka rekening sukuk. Mungkin terdapat tantangan juga seperti konflik keluarga terkait warisan itu dapat diminimalisir dengan komunikasi terbuka dan edukasi syariah sejak dini. Pendekatan ini juga tidak menjamin untuk stabilitas finansial keluarga, tetapi dapat memperkuat nilai keharmonisan sosial dan keteguhan pada nilai-nilai Islam. Untuk soal nomor 3, jelaskan analisis Anda tentang strategi perdagangan Rasulullah SAW dan para sahabat yang dapat menjadi inspirasi dalam membangun model bisnis yang etis dan berkelanjutan di era kapitalisme modern. Strategi perdagangan Rasulullah SAW dan para sahabat ini mencakup 3 aspek, yaitu kejujuran, keadilan, dan amanah. Dimana untuk kejujuran sendiri itu ditunjukkan oleh Rasulullah yang selalu transparan tentang kualitas barang dagangannya. Misalnya beliau akan menolak menyembunyikan cacat pada barang yang akan dijual. Itu juga dapat diterapkan dalam bisnis modern melalui label halal, informasi bahan baku yang jelas, dan sertifikasi kualitas. Untuk yang kedua itu keadilan. Rasulullah membuat larangan untuk memanipulasi pasar atau penimbunan barang dengan menginspirasi bisnis untuk menghindari praktik monopoli, kenaikan harga yang tidak wajar, atau spekulasi yang dapat merugikan konsumen. Dan untuk amanah sendiri, seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab dalam memastikan keseimbangan yang adil, itu diwujudkan melalui garansi produk, pelayanan penjual, dan komitmen terhadap kepuasan pelanggan. Untuk membangun model etika bisnis sendiri, perusahaan dapat menerapkan transparansi rantai pasok dengan menggunakan teknologi blockchain, di mana kita dapat memastikan produk itu halal dari hulu ke hilir. Untuk CSR-nya sendiri itu berbasis zakat atau sedekah, di mana kita dapat mengalokasikan 2,5% keuntungan itu untuk beasiswa atau bantuan UMKM dan mencerminkan nilai keinginan sosial. Untuk bisnis ramah lingkungan ini sesuai dengan konsep khalifah di bumi, dapat diwujudkan dengan penggunaan bahan baku, daur ulang, atau energi terbarukan. Untuk contoh nyatanya sendiri itu ada pada Wardah Kosmetik yang menjamin produk halal menggunakan bahan sesuai syariah dan mendukung komunitas lokal melalui program sosial. Untuk tantangan di era kapitalisme sendiri ini, seperti persaingan harga yang tidak sehat, itu dapat diatasi dengan diferensiasi produk berbasis nilai halal dan etika, di mana pendekatan ini tidak hanya memastikan membangun kepercayaan pada konsumen, tetapi juga keinginan bisnis yang jangka panjang berdasarkan landasan moral Islam. Untuk soal yang keempat, jelaskan bagaimana pemahaman Islam tentang manusia sebagai khalifah di bumi dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam manajemen sumber daya manusia di perusahaan. Untuk konsep manusia sebagai khalifah di bumi ini berlandaskan amanah, keadilan, dan keseimbangan, di mana sebagai khalifah, pemimpin bertanggung jawab menjaga amanah dengan memastikan kesejahteraan karyawan, seperti menyediakan gaji yang layak dan lingkungan kerja yang aman. Untuk keadaan sendiri itu seperti yang diperintahkan dalam surat An-Nisa ayat 135, di mana kita menghindari favoritisme dalam promosi, menggunakan sistem penilaian kinerja yang transparan dan berbasis kompetensi. Untuk keseimbangan sendiri itu dicapai dengan menyeimbangkan kebutuhan produktivitas dengan kesejahteraan karyawan, misalnya fasilitas ibadah, program kesehatan mental, atau keseimbangan kehidupan kerja seperti kerja dari rumah. Untuk gaya kepemimpinan transformasional ini berbasis syuro, seperti yang dijelaskan pada Asy-Syura ayat 38, yang diterapkan melalui musyawarah dalam pengambilan keputusan, seperti rapat bulanan untuk mendengarkan masukan karyawan tentang kebijakan perusahaan.
Untuk implementasi praktisnya ini meliputi penyusunan kebijakan SDM yang berbasis syariah, seperti kontrak kerja yang menghindari eksploitasi, pelatihan kepemimpinan berbasis nilai Islam untuk manajer, dan penggunaan teknologi HRIS untuk mengelola penggajian, absensi, dan juga promosi secara transparan. Untuk contoh nyatanya sendiri itu terdapat pada perusahaan Bank Muamalat yang menerapkan kebijakan SDM berbasis syariah dengan menyediakan ruang sholat dan pelatihan etika Islam. Untuk tantangannya sendiri itu seperti resistensi terhadap ibadah di perusahaan sekuler yang dapat diatasi dengan edukasi tentang manfaat nilai Islam bagi produktivitas. Untuk pendekatannya ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan loyalitas karyawan, dan mendukung visi perusahaan yang etis. Pertanyaan yang kelima, jelaskan efektivitas strategi manajerial berbasis nilai toleransi Islam dalam mengelola konflik lintas budaya di organisasi multinasional. Sertakan juga contoh pendekatan yang menurut Anda paling efektif. Untuk nilai toleransi Islam sendiri seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan kesetaraan manusia meskipun berbeda suku dan bangsa, sangat efektif dalam mengelola konflik lintas budaya di organisasi multinasional. Islam sendiri mengajarkan kita untuk menghormati budaya yang berbeda selama tidak melanggar syariah, seperti dalam Piagam Madinah yang menyatukan Muslim, Yahudi, dan kelompok lain di bawah aturan bersama yang adil. Untuk pendekatan manajerial ini berbasis toleransi yang melibatkan mediasi dengan prinsip syuro, di mana semua pihak yang berkonflik diterima secara adil untuk mencapai solusi konteks. Untuk pelatihan kepekaan budaya ini dapat berbasis ukhuwah yang membantu karyawan memahami nilai-nilai budaya lain seperti menghormati tradisi lokal atau kebutuhan agama karyawan non-muslim. Untuk forum komunikasi terbuka itu seperti komunikasi bulanan yang memungkinkan karyawan dari latar budaya berbeda berbagi perspektif. Untuk contoh kasusnya ini terdapat konflik antara karyawan lokal Indonesia dengan ekspatriat Jepang di perusahaan multinasional terkait perbedaan gaya kerja. Solusinya itu dapat melakukan mediasi oleh fasilitator yang memahami nilai toleransi Islam, menerapkan aturan inklusif seperti waktu sholat untuk umat Islam, dan berdoa untuk hari raya seperti Tahun Baru Shinto bagi karyawan Jepang, serta juga pelatihan bersama tentang komunikasi lintas budaya. Untuk implementasi praktisnya ini dapat meliputi penyusunan kode etik organisasi yang inklusif, pelatihan rutin, dan pembentukan tim keberagaman. Untuk contoh nyatanya sendiri itu ada pada perusahaan Unilever yang menerapkan pelatihan keberagaman untuk mengurangi konflik pada tim global. Tantangannya sendiri itu seperti stereotip budaya yang dapat diatasi dengan pendekatan empati dan musyawarah, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan kolaborasi, dan memperkuat produktivitas tim multikultural. Untuk pertanyaan yang keenam, evaluasilah pandangan Islam terhadap pengembangan iptek dan konteks industri 5.0 dan bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi kontrol etis bagi manajer dalam memanfaatkan teknologi seperti AI dan Big Data. Nah, untuk Islam sendiri ini mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek sebagai anugerah dari Allah untuk mencapai maslahah sebagaimana yang diisyaratkan pada Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33 yang mendorong manusia untuk menjelajahi alam. Namun, iptek sendiri harus dikontrol dengan nilai-nilai etis Islam seperti amanah, keadilan, dan tanggung jawab untuk mencegah dampak negatif seperti eksploitasi lingkungan atau pelanggaran privasi. Dalam konteks industri 5.0 ini, di mana komunikasi manusia dan mesin melalui teknologi seperti AI dan Big Data
Islam sendiri menawarkan panduan untuk memastikan teknologi ini dapat mendukung kesejahteraan. Manajer sendiri harus menyusun kode etik syariah yang menghindari penggunaan AI untuk memanipulasi data atau bias algoritma, misalnya diskriminasi dalam penyiaran berbasis AI. Untuk teknologi sendiri dapat dimanfaatkan untuk kebaikan, seperti analisis big data untuk mendistribusikan zakat yang lebih akurat kepada mustahik atau pengembangan AI untuk efisiensi energi dalam industri hijau. Untuk tanggung jawab sosial sendiri itu dapat memastikan teknologi tidak menggantikan tenaga kerja secara tidak adil, misalnya dengan menyediakan pelatihan ulang bagi karyawan yang terdampak otomatis. Untuk contoh nyatanya sendiri itu adalah inisiatif seperti perusahaan Google dan Microsoft yang mulai menerapkan etika AI untuk transparansi keadilan, sejalan dengan prinsip Islam yang diterapkan. Untuk implementasi praktisnya melibatkan pembentukan komite etika teknologi di perusahaan, manajer pelatihan tentang nilai-nilai Islam dalam iptek, dan kerjasama dengan lembaga syariah untuk mengaudit teknologi. Dan tantangannya ini seperti potensi pemahaman data yang dapat diatasi dengan regulasi berbasis syariah dan edukasi, di mana ini tuh dapat memastikan iptek tidak hanya inovatif tetapi juga mendukung keadilan sosial dan keinginan sesuai dengan visi Islam. Dan untuk pertanyaan yang ketujuh itu, jelaskan sebuah model bisnis startup berbasis ekonomi syariah yang mampu menjawab tantangan krisis moral dan ekonomi umat Islam di era globalisasi. Nah, untuk menjawab krisis moral dan etika umat Islam di era globalisasi ini, model bisnis startup yang cocok itu berbasis platform crowdfunding syariah dengan akad musyarakah yang menawarkan solusi inovatif. Platform ini menghubungkan investor dengan UMKM Muslim, di mana kedua pihak menyumbangkan modal dan berbagi resiko serta keuntungan sesuai dengan nisbah yang transparan. Ini juga dapat menghindari riba yang dilarang oleh Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 275. Untuk fitur utamanya sendiri meliputi pembiayaan tanpa riba untuk proyek-proyek seperti bisnis makanan halal, fashion islami, atau teknologi pendidikan. Dan platform ini juga menyediakan simulasi bagi hasil untuk membantu investor memahami potensi keuntungan. Manfaatnya itu dapat mengatasi krisis moral dengan membangun kepercayaan melalui transparansi dan kepatuhan syariah, serta krisis ekonomi dengan memberdayakan UMKM Muslim untuk bersaing di pasar global, misalnya melalui ekspor produk halal. Untuk contohnya sendiri itu pada Etis di Singapura yang memuat UMKM syariah untuk proyek perumahan atau bisnis mikro, atau Capital Boost yang mendukung pembiayaan halal. Implementasi praktisnya ini meliputi pengembangan aplikasi mobile dengan fitur pengajuan pembiayaan, pelaporan keuangan, dan edukasi syariah, di mana itu juga dapat melakukan kerjasama dengan bank syariah untuk pengelolaan dana. Untuk tantangannya sendiri ini sepertinya kurangnya investor syariah yang dapat diatasi dengan kampanye pemasaran digital yang menonjolkan nilai halal dan dampak sosial. Pendekatan ini juga tidak hanya memperkuat perekonomian umat, namun juga dapat mempromosikan model bisnis yang etis dan inklusif. Untuk soal yang terakhir, yaitu soal nomor 8, rancang dan jelaskan program pelatihan kepemimpinan sosial berbasis nilai-nilai keluarga dan masyarakat yang dapat diimplementasikan oleh mahasiswa manajemen dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Program pelatihan kepemimpinan sosial ini bertujuan untuk membentuk pemimpin yang amanah, berorientasi pada pelayanan masyarakat, dan berlandaskan nilai keluarga serta masyarakat Islam.
Program ini mengintegrasikan nilai-nilai syariah seperti amanah, syuro, dan ukhuwah untuk membekali siswa dengan keterampilan kepemimpinan etis. Komponen pelatihan ini juga mencakup tentang modul teori tentang nilai Islam dengan studi kasus seperti kepemimpinan Rasulullah dalam Piagam Madinah yang menyatukan komunitas multikultural. Kegiatan praktisnya melibatkan proyek pengabdian masyarakat seperti edukasi keuangan syariah untuk warga desa, kampanye lingkungan berbasis konsep khalifah, atau pasar murah berbasis syariah untuk membantu masyarakat kurang mampu. Untuk simulasi kepemimpinannya sendiri ini untuk melatih siswa mengambil keputusan dalam kelompok dengan pendekatan syuro. Misalnya menyelesaikan simulasi konflik terkait dengan distribusi sumber daya di komunitas. Dan pelatihan ini dapat berlangsung selama 3 hari, di mana hari pertama ini membahas teori nilai Islam dan kepemimpinan, di hari kedua melibatkan simulasi dan studi kasus, dan yang di hari terakhir fokus pada perencanaan proyek pengabdian. Untuk pasca program ini, mahasiswa dapat melaksanakan proyek nyata selama 1 bulan di lapangan dengan diawasi oleh dosen pembimbing. Contoh nyatanya itu seperti KKN, di mana mahasiswa mengajarkan ekonomi syariah atau membentuk koperasi desa. Untuk tantangannya itu sepertinya kurang pengalaman mahasiswa yang dapat diatasi dengan dengan pendampingan intensif dan simulasi realistis, di mana program ini tidak hanya meningkatkan keterampilan kepemimpinan, namun juga memperkuat kontribusi pelajar dalam pembangunan masyarakat berbasis nilai Islam. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.